Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian. Nah, ini tentang ibadah. Mafhumu ibadatillahi ta'ala. Pengertian ibadah kepada Allah Ta'ala. Mafhumu ibadatillahi utawi iki iku pengertian ibadah kepada Allah Ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala lam yakhluk, itu tidak menciptakan sapa Allah as-saqalaini ing dua makhluk yang berat. Al-insa yaiku manusia, wal jinna dan jin. Fi hadzal alami, di dalam inilah alam, al-ardiyyi kang bangsa tanah. Illa kecuali li ibadatihi, untuk beribadahnya kepada Allah. Dalla, menunjukkan ala hadza, atas inilah. Innallah lam yakhluk as-saqalaini illa li ibadati. Apa qauluhu azza wa jalla, apa dawe Gusti Allah azza wa jalla fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah menciptakan siapa aku, al jinna ing bangsa jin, wal insa lan menungso, illa kecuali liya'budun, supaya menyembah sapa jin dan manusia ni ing ingsun Allah. Ma uridu, ora ngersake sapa ingsun, minhum sangking yo jin wal ins, min rizkin ing rejeki. Itu minnya min zaidah. Minnya min zaidah. Wa ma uridu, dan tidak menginginkan sapa ingsun, ayud imu ing yento paring mangan sapa yo jin lan ins ni ing ingsun. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa ya Allah iku ar-razzaqu, zat kang moho paring rejeki, dzul quwati, tur kang anduweni kekuatan, al-matinu, tur kang kuat kokoh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah atau menyembahku. Aku tidak mengharapkan rezeki apapun dari mereka. Dan aku Allah tidak menginginkan mereka untuk memberi makan kepadaku. Sungguhnya Allah maha memberi rezeki, serta maha memiliki kekuatan dan maha kokoh. Ini surat Az-Zariyat
ayat 56 sampai 58. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa tujuan utama manusia di muka bumi itu adalah liya'budullah, adalah dalam rangka ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Yang lain itu hanyalah pelengkap hidup. Esensi hidup itu adalah ibadatullahi wahdah, menyembah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Dan dalam menyinggung masalah Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi dan yang disembah, Allah menyinggung masalah rezeki. Ini menunjukkan bahwa antara ibadatullah dengan rizki itu saling ada korelasi dan ada hubungan. Dan ternyata hubungan antara ibadah dengan urusan rezeki itu tidak hanya berada di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 saja, tapi juga berada di ayat lain, yaitu di surat Toha ayat 132, di mana Allah berfirman dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu agar melaksanakan sholat dan sabarlah atasnya. Kita tidak menuntutmu rezeki, tetapi justru kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Nah, dari sini kemudian para ulama memberikan penegasan bahwa ibadatullah, ibadah kepada Allah itu sangat erat kaitannya dengan kelancaran rezeki. Karena sudah 2 ayat yang menyinggung itu. Az-Zariyat 56 dan Toha 132. Jadi ketika menyinggung ibadah, Allah menyinggung urusan rezeki. Jika memakai ilmu munasabatil ayat, jadi sebuah ilmu yang membahas tentang korelasi antara satu ayat dengan ayat lain, ilmu munasabah, maka ini memberikan indikasi kuat bahwa kelancaran rezeki seseorang itu juga ditopang oleh seberapa dia itu serius di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah serius kepada Allah itu, sekali lagi kemarin sudah saya bahas, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Bukan urusan seberapa banyaknya ibadah, tapi seberapa ibadah itu berkualitas. Ibadah berkualitas itu yang bagaimana? Kemarin sudah kita singgung, yaitu al-ibadatul mashubatu bil ikhlas. Ibadah yang betul-betul hanya
dibarengi, hanya diiringi dengan sikap ikhlas. Ibadah yang tidak ada tujuan lain selain lillah begitu. Nah, inilah ibadah yang kualitasnya itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam tafsir Al-Baidawi, ulama tahun 685 Hijriah, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka, kami tidak menuntutmu rezeki, justru kamilah yang memberikanmu rezeki. Itu di situ disebutkan fafarrig balaka li amril akhirah, maka fokuskan hatimu terhadap urusan akhirat. Artinya ketika urusan akhirat menjadi fokus utama hidup kita, maka disitulah kita itu akan dimudahkan oleh Allah di dalam urusan-urusan dunia. Baik kemudahan yang kita peroleh itu langsung maupun tidak langsung. Loh, langsung itu apa? Langsung itu ya kita sendiri yang merasakan. Tidak langsung itu apa? Tidak langsung itu bukan kita yang merasakan, tetapi anak cucu kita yang merasakan. Di sini dalam sebuah hadis disebutkan salah satu indikator seseorang itu dikehendaki Allah baik, Allah akan menjadikan dalam hatinya itu rasa kaya. Mangkanat ad-dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Jadi orang yang dalam ibadahnya, dalam segala kegiatannya itu orientasinya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Dan Allah akan menjadikan kefakiran dan kemiskinan berada di dalam bayangan hidupnya. Dan dia hanya memperoleh dunia sedikit saja. Tetapi wa mangkanatil akhiratun niyatahu, barang siapa yang akhirat itu adalah niat utamanya dalam ibadah, dalam aktivitas kebaikan, maka jama Allahu lahu amrah. Urusan hidupnya itu akan diberikan Allah itu kemudahan, tertata hidupnya. Hidupnya ditata oleh Allah, wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Allah menjadikan dalam hatinya itu rasa qanaah begitu. Rasa hidupnya itu sudah dijamin Allah. Tidak ada perasaan takut lapar, takut menderita dalam hidup, enggak ada. Wa atatshu dunya wa hiya raghimah. Dan dia itu didatangi sendiri oleh dunia dalam kondisi dunia itu dipaksa, dipaksa Allah untuk datang kepada orang yang menjadikan akhirat itu sebagai orientasi hidupnya. Nah, ini menjadi sebuah spirit bagi kita di dalam hal kita menjalani aktivitas-aktivitas kebaikan di dunia ini agar dilandasi betul dengan keikhlasan, dan dengan begitu maka rizki, kemudahan hidup itu akan kita peroleh tanpa kita minta pun Allah sudah tahu gitu. Sebagaimana di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa ketika kita itu menjadikan Allah sebagai orientasi hidup, maka Allah akan tajiduhu amamaka. Maka Allah akan kita temukan itu di depan kita. Artinya
Setiap kita ada masalah itu Allah selalu membantu, selalu memberikan pertolongan. Sehingga kita dalam hidup ini eh, terasa itu tidak ada beban hidup itu. Meskipun beban hidup tetap ada, tapi kita bisa menghadapinya dengan baik, dengan sukses begitu. Walibayani anwa'il ibadati. Nah, dan untuk menjelaskan macam-macam ibadah, wa kaifiyatiha dan metodologi ibadah, maka anzalallahul kitaba wa ba'atsar rusula. Maka Allah anzala menurunkan sapa Allah alkitab ing kitab wa ba'atsa lan ngutus sapa Allah arusula ing para rasul. Fakanat ibadatullahi, maka urusan ibadah kepada Allah itu la tu'lamu, tidak diketahui illa mentorikil wahyi, kecuali dari jalan wahyu, yaitu alkitabi wa sunnati, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, semoga ini bisa memberikan tambahan ilmu dan semoga kita semuanya diberi Allah kemudahan di dalam hal memahami ilmu, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, selalu bisa melakukan introspeksi, muhasabah dari satu hari ke hari yang lain. Saya sering menyebutkan sebuah riwayat, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarinnya, maka dia itu untung. Wa mangkana yaumuhu musawiyan li amsihi fahuwa khasir. Kalau hari ini masih sama dengan hari sebelumnya, maka dia rugi. Nah, itu adalah semangat bagi kita untuk selalu melakukan muhasabah dengan memperbanyak dan menggiatkan diri untuk mengkaji kitab para ulama, sehingga kita bisa menjadi hamba yang selalu menjadi lebih baik. Demikian, semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.